Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang berjudul Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Namun, sebelum kami mulai mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Amin Mulyani dari absen 6. Yang kedua, Bintang Tria Pamungkas dari absen 10. Yang ketiga, Ervina Dwi Dewinta dari absen 17. Yang keempat, Fatir Satria Hermansyah dari absen 18. Yang kelima, Indah Nugraheni Cahyasari dari absen 20. Dan yang terakhir, Leonis Nila Ahmadila dari absen 22. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu tentang masa akhir Orde Baru. Yang kedua yaitu tentang perkembangan politik dan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang masa akhir Orde Baru, yang akan diawali oleh krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Selanjutnya ada tuntutan dan agenda reformasi. Yang pertama, yaitu tentang krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara di kawasan Asia. Pada saat itu, rupiah terus mengalami kemerosotan, sehingga hal ini mendorong Presiden Soeharto untuk meminta bantuan dari IMF atau International Monetary Fund, tetapi dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan, terutama kebijakan dalam bidang ekonomi. Syarat-syaratnya yaitu penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta. Kendati demikian, usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu, pemerintah menguatkan nilai tukar rupiah melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar. Akan tetapi, hal ini tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Sehingga, hal ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Kondisi tersebut membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya nota kesepakatan antara Presiden Soeharto dengan Direktur Pelaksana IMF yaitu Michel Camdesius. Namun, Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya itu malah membawa Indonesia pada sistem ekonomi liberal. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melaksanakan perjanjian IMF yang berisi 50 butir kesepakatan tersebut. Nah, dalam situasi tarik-menarik antara pemerintah dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi semakin memburuk. Pada saat krisis semakin memburuk, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998, di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok orang Cina ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka itu dianggap mendominasi perekonomian di Indonesia. Dan krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Partai Golkar memperoleh suara tertinggi yaitu sebesar 74,5%, disusul oleh PPP sebesar 22,4% dan yang terakhir yaitu PDI sebesar 3%.
Setelah pelaksanaan pemilu tersebut, perhatian tercurah pada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998. Nah, sidang umum MPR ini akan memilih presiden dan wakil presiden. Nah, pada sidang umum tersebut, kemudian ditetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-7 kalinya dengan B.J. Habibie sebagai wakil presidennya. Beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi itu mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat dengan ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Gerakan mahasiswa ini mulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain sebagainya. Terjadi banyak demonstrasi berskala besar di seluruh Indonesia yang tidak hanya melibatkan para mahasiswa saja, tetapi melibatkan pula para staf akademis hingga pimpinan universitas. Nah, garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya ini diantaranya yaitu tuntutan penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta suksesi kepemimpinan nasional. Aksi mahasiswa yang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah menyebabkan para mahasiswa di kota lainnya mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Maraknya aksi mahasiswa tersebut berlanjut menjadi bentrokan dengan aparat keamanan, sehingga membuat Menhankam pada saat itu Jenderal Wiranto mencoba meredamnya dengan menawarkan dialog. Nah, dari dialog tersebut diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat kembali terbuka. Akan tetapi, mahasiswa menganggap bahwa dialog dengan pemerintah tidak efektif karena tuntutan pokok mereka adalah reformasi politik dan ekonomi pengunduran diri Presiden Soeharto. Dan menurut mahasiswa, mitra dialog yang paling efektif adalah lembaga kepresidenan dan MPR. Di tengah maraknya aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, pada tanggal 4 Mei 1998, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Hal tersebut pasti memicu gerakan massa semakin parah, karena hal tersebut bertentangan dengan tuntutan yang berkembang pada saat itu. Dan karena kebijakan tersebut berdampak pula pada naiknya biaya angkutan dan barang kebutuhan lainnya. Dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis, Presiden Soeharto malah berangkat ke Kairo untuk menghadiri konferensi G15 pada tanggal 9 Mei 1998. Di dalam pesawat tersebut, Presiden Soeharto meminta masyarakat untuk tetap tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selain itu, Presiden Soeharto juga menyerukan kepada lawan-lawan politiknya bahwa pasukan keamanan akan menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul. Meskipun demikian, kerusuhan tetap tidak dapat dipadamkan dan gelombang protes dari berbagai kalangan komponen masyarakat terus berlangsung. Yang selanjutnya, yang kedua, ada tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu 1. Suksesi kepemimpinan nasional. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pemberantasan KKN. Yang keempat, penghapusan duifungsi ABRI. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Dan yang terakhir, pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Pada topik pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perkembangan politik dan ekonomi, yang akan dijelaskan mulai dari masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, lalu masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, lalu masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, dan yang terakhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama ada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie
pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dalam masa pemerintahannya, kebijakan yang diambil B.J. Habibie adalah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri atas 36 menteri. Yang kedua, memberlakukan otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Yang ketiga adalah diadakannya referendum bagi rakyat Timur Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timur Timur yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Yang keempat, mengikuti saran dari DMI dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang kian memburuk. Yang kelima, menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang terakhir, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Kebijakan masa pemerintahan Gus Dur. 1. Membentuk Kabinet Persatuan Nasional. 2. Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. 3. Memulihkan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan. 4. Memisahkan organisasi TNI dengan organisasi polisi. 5. Memberlakukan Dekret Presiden 23 Juli 2001. 6. Menggagalkan toleransi. Yang ketiga, masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri pada 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Megawati Soekarno Putri menjadi presiden kelima Republik Indonesia setelah Presiden Gus Dur dilengsarkan oleh MPR, yang mana pada saat itu Megawati menjabat sebagai wakil presiden. Kebijakan masa pemerintahan Megawati yang pertama, membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama. Yang pertama, membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN. Yang kedua, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Yang ketiga, meneruskan pembangunan politik. Yang keempat, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. Yang terakhir, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi. Yang kedua, membentuk organisasi KPK. Yang ketiga, menunda pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan organisasi IMF. Yang keempat, melaksanakan pemilu 2004 yang diikuti 24 partai politik. Yang kelima, menaikkan pendapatan per kapita. 4. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Kebijakan pemerintahan SBY. 1. Membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. 2. Memberikan dana pendidikan 20% dari APBN. 3. Melunasi hutang IMF dalam 2 tahap. 4. Memberikan BLT dan BLSM akibat dari kenaikan BBM. 5. Melaksanakan pemilu pada tahun 2009 yang diikuti 34 partai politik. Masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang akan dijelaskan yang pertama yaitu tentang Nurtanio, industri dirgantara Nusantara, lalu ada teknologi komunikasi dan transportasi, lalu ada revolusi hijau, dan yang terakhir ada dampak perkembangan teknologi. Pertama, Nurtanio, industri dirgantara.
Perkembangan industri ini berawal ketika Presiden Soeharto memanggil pulang ahli aeronika lulusan Universitas ASEAN di Jerman, yaitu B.J. Habibie pada tahun 1974. Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional. Kemudian Habibie mengembangkan industri-industri strategis ini dengan mendirikan Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi sebagai basis awal pengembangan industri strategis. Di BPPT, Habibie merancang dan mengembangkan berbagai industri strategis di Indonesia melalui Badan Perencana Industri Strategis. Dari Badan Perencana Industri Strategis, kemudian dikembangkan industri pesawat terbang Nurtanio di Bandung yang menghasilkan pesawat sebagai sarana transportasi udara di Indonesia dan perusahaan armada laut di Surabaya yang berhasil membuat kapal laut sebagai sarana transportasi laut dan Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. 2. Teknologi komunikasi dan transportasi. Pada 16 Agustus 1976, Presiden Orde Baru menggambarkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit, sistem komunikasi satelit yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa atau SKSD Palapa. Generasi pertama satelit Palapa A dan Palapa B beroperasi sehingga tahun 1983. Selanjutnya ada revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan ini secara nasional dan intens baru dilakukan pada masa Orde Baru. Pertanian pertama kali dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia pada tahun 1960 dalam kegiatan demonstrasi massal atau DEMAS. Program DEMAS ini sendiri menerapkan ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar daerah sekitar rawa-rawa dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Ekstensifikasi pertanian banyak dilakukan di daerah jarang penduduk seperti di luar Pulau Jawa, khususnya beberapa daerah tujuannya transmigrasi seperti Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Pada pemerintahan Orde Baru melaksanakan program IMAS sebagai program modernisasi pertanian berskala nasional. Target pelaksanaan IMAS ini sendiri adalah pengoptimalan produktivitas lahan dan kualitas hasil pertanian, terutama pertanian padi. Untuk menyukseskan program ini, pemerintah sendiri mengeluarkan kebijakan subsidi secara nasional terhadap pupuk dan pestisida, bibit unggul, dan teknologi lainnya. Intensifikasi pertanian banyak dilakukan di Pulau Jawa dan Bali yang memiliki lahan pertanian sempit. Dan program intensifikasi pertanian pada awalnya menggunakan program Panca Usaha Tani yang dikembangkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan program Sabta Usaha Tani. Program Sabta Tani itu sendiri meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan tanah yang baik. Yang kedua, pengairan yang teratur. Yang ketiga, pemilihan bibit unggul. Yang keempat, pemupukan. Yang kelima, pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Dan yang terakhir, pengolahan pasca panen. Yang keempat yaitu dampak perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang mendukung dan menopang aktivitas manusia pastinya akan memberikan dampak kepada penggunanya, baik itu positif maupun negatif. Untuk dampak positif dari adanya perkembangan teknologi terhadap masyarakat, yaitu mereka dapat menyampaikan dan mendapatkan informasi secara lebih cepat dan lebih mudah. Selain itu, komunikasi yang terjalin akan menjadi lebih mudah pula, dan mereka dapat menciptakan alat-alat serta perlengkapan yang canggih untuk berbagai kegiatan, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya tersedia berbagai kemudahan.
Selain dari dampak positif, terdapat pula dampak negatif dari teknologi terhadap masyarakat. Di antaranya yaitu perkembangan mereka dalam hal bersosialisasi menjadi sangat lamban karena mereka terlalu fokus dengan gadget. Hal tersebut dapat dengan mudah dan relatif cepat untuk mempengaruhi opini publik. Dan apabila tercipta sifat dan sikap ketergantungan kepada teknologi yang semakin canggih, maka banyak orang akan mulai melupakan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Demikian penjelasan materi yang dapat kami paparkan. Kami meminta maaf apabila dalam penyampaian materi kali ini masih terdapat beberapa kesalahan, dan kami berharap bahwa materi yang kami sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 5, kelas 12 IPS 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.